Ma'aha, kisah nama, dalam Alkitab. Nama Ma'aha muncul beberapa kali dalam Alkitab, dan setiap penyebutan membawa kisah serta makna tersendiri. Dalam sejarah Alkitab, nama Ma'aha tidak hanya merujuk pada satu individu, melainkan pada beberapa tokoh yang memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Israel dan raja-raja mereka. Nama ini juga dipakai untuk menyebut sebuah wilayah atau suku. Kisah-kisah tentang Ma'aha memperlihatkan bagaimana nama dan keturunan dapat membawa pengaruh besar terhadap sejarah, budaya, dan pembentukan identitas bangsa. Salah satu Ma'aha yang terkenal adalah istri Raja Daud, yang juga merupakan ibu dari Absalom dan Tamar. Dalam 2 Samuel 3 ayat 3, disebutkan bahwa Ma'aha adalah putri Talmai, Raja Gesur. Perkawinan antara Daud dan Ma'aha bukan hanya hubungan pribadi, tetapi juga sebuah aliansi politik yang strategis. Talmai, ayah Maaka, adalah penguasa sebuah kerajaan kecil di utara Israel. Dengan menikahi Ma'aha, Daud memperkuat posisinya di antara bangsa-bangsa tetangga dan memperluas pengaruhnya. Dari pernikahan ini, lahirlah Absalom, salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah Daud, serta Tamar, yang kisahnya juga tercatat dengan penuh luka dalam Alkitab. Maka, sebagai ibu Absalom dan Tamar terlibat dalam kisah yang penuh dinamika dalam istana Daud. Absalom, putranya, dikenal karena pemberontakannya melawan Daud, ayahnya sendiri. Konflik keluarga ini ternyata berakar dari peristiwa tragis yang menimpa Tamar, di mana ia dipermalukan oleh saudara tirinya. Absalom, yang sangat menyayangi Tamar, merasa marah dan menuntut keadilan. Namun Daud tampak ragu dan tidak segera bertindak. Akhirnya, Absalom pun mengambil langkah sendiri dengan membunuh Amnon, yang kemudian membawa pada pemberontakan besar terhadap Daud. Semua peristiwa ini bermula dari keluarga Ma'aha, memperlihatkan betapa besar pengaruhnya dalam sejarah Israel. Meski seringkali ia berada di latar belakang cerita, selain sebagai ibu Absalom dan Tamar, Ma'aha juga disebut sebagai nama istri Rehabeam, Raja Yehuda, dan ibu dari Abia. Dalam 2 Tawarikh 11, ayat 20-22, diceritakan bahwa Raja Rehabeam, putra Salomo, menikahi beberapa perempuan, dan salah satunya adalah Maaka, anak Absalom. Dari hubungan ini, mereka memiliki seorang anak laki-laki bernama Abia, yang kemudian menjadi Raja Yehuda setelah Rehabeam. Peran Ma'aha dalam kisah ini memperlihatkan kesinambungan keturunan, di mana garis keluarga Daud diteruskan melalui anak-anak Ma'aha. Namun, Ma'aha juga dikenal karena pengaruhnya yang kurang baik dalam mengarahkan Abia dan keturunannya kepada penyembahan berhala. Dalam 1 Raja-Raja 15 ayat 13 dan 2 Tawarikh 15 ayat 16, diceritakan bahwa Asa, cucu Ma'aha, menurunkan Ma'aha dari kedudukannya sebagai ibu suri, karena ia membuat patung berhala untuk Asera. Tindakan ini menandakan betapa besar pengaruh seorang ibu suri dalam kerajaan, baik dalam hal positif maupun negatif. Nama Ma'aha juga digunakan untuk menyebut sebuah wilayah dan bangsa. Dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam Yosua 13 ayat 13 dan 2 Samuel 10 ayat 6, Ma'aha adalah nama sebuah kerajaan kecil yang terletak di sebelah utara Israel, di sekitar daerah Bashan dan Golan. Wilayah ini kadang disebut sebagai Tanah Ma'aha atau Kerajaan Ma'aha. Bangsa Ma'aka beberapa kali terlibat dalam konflik dengan bangsa Israel dan sekutunya. Dalam 2 Samuel 10, Ma'aha menjadi bagian dari koalisi bangsa-bangsa yang berperang melawan Daud setelah Raja Bani Amon merasa terancam dan meminta bantuan dari berbagai kerajaan tetangga. Keterlibatan Ma'aha dalam peperangan ini menunjukkan posisi strategis wilayah tersebut
dan hubungan diplomatik yang terjadi di antara kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Israel. Meski bukan kekuatan besar, namun bangsa Ma'akha memiliki peran penting dalam dinamika politik dan militer zaman itu. Kisah-kisah tentang Ma'akha, baik sebagai individu maupun bangsa, memberikan pelajaran berharga mengenai peran perempuan dan kelompok minoritas dalam sejarah Alkitab. Ma'akha, sebagai istri, ibu, dan ibu suri memperlihatkan bahwa perempuan memiliki pengaruh besar dalam pembentukan karakter keluarga dan bahkan arah sebuah kerajaan, meski seringkali tidak disebutkan secara langsung. Sebagai pengambil keputusan utama, peran mereka di belakang layar sangat menentukan. Dalam kasus Maakah, baik sebagai ibu Absalom maupun ibu Abia, keputusan dan pengaruhnya membawa dampak besar. Bahkan, sampai menimbulkan krisis di kerajaan Israel dan Yehuda. Namun, kisah Maakah juga mengingatkan bahwa pengaruh tersebut bisa bersifat positif maupun negatif, tergantung pada nilai-nilai dan keyakinan yang ditanamkan. Selain peran keluarga, keterlibatan Ma'akha sebagai bangsa memperlihatkan bagaimana kelompok-kelompok kecil mampu mempengaruhi jalannya sejarah. Wilayah Ma'akha, meski tidak sebesar kerajaan-kerajaan besar seperti Aram atau Moab, tetap dihormati dan diwaspadai oleh bangsa Israel. Keterlibatan mereka dalam koalisi perang melawan Daud membuktikan bahwa mereka memiliki kekuatan politik dan militer yang cukup berarti. Dalam catatan Alkitab, seringkali bangsa-bangsa kecil seperti Ma'akha dapat bertahan dan menjaga identitasnya, meski berada di tengah tekanan bangsa-bangsa besar di sekitarnya. Makna nama Ma'akha sendiri, dalam bahasa Ibrani, berarti penindasan atau tekanan. Arti ini mungkin mencerminkan situasi atau karakter yang melekat pada pemilik nama tersebut, baik dalam konteks pribadi maupun bangsa. Dalam kisah Absalom dan Tamar, Ma'akha sebagai ibu mengalami tekanan dan kesedihan akibat peristiwa yang menimpa anak-anaknya. Sebagai ibu suri, Ma'akha juga menghadapi tekanan politik dan konflik iman yang akhirnya membuatnya tersingkir dari kedudukannya. Dalam konteks bangsa, Ma'akha sebagai kerajaan kecil juga berada di bawah tekanan dari kekuatan-kekuatan besar di sekitarnya, namun tetap mampu bertahan dan mempengaruhi jalannya sejarah. Kisah tentang Ma'akha mengingatkan kita bahwa setiap nama dan peran dalam Alkitab memiliki arti dan dampak yang mendalam. Nama Ma'akha, meski tidak sepopuler tokoh-tokoh lain, memperlihatkan bahwa setiap individu, baik perempuan maupun laki-laki, bangsa besar atau kecil, memiliki tempat dan pengaruh dalam cerita besar karya Tuhan. Kisah Ma'akha juga mengajarkan pentingnya keluarga, pengaruh ibu dalam pembentukan karakter anak, serta betapa pentingnya nilai-nilai iman dan ketaatan kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali nama Ma'akha disebutkan dalam Alkitab, kita diingatkan pada perjalanan panjang sejarah Israel, penuh dengan tantangan, konflik, cinta, pengkhianatan, dan penebusan. Melalui kisah Ma'akha, kita dapat merenungkan bagaimana Tuhan bekerja melalui berbagai peristiwa, bahkan melalui orang-orang yang tampak tidak menonjol di mata manusia. Ma'akha adalah simbol dari kekuatan perempuan, ketahanan bangsa kecil, dan pentingnya setiap peran dalam rencana Allah yang besar. Dengan memahami kisah dan makna nama Ma'akha, kita diajak untuk melihat lebih dalam setiap detail dalam Alkitab. Tidak ada nama yang sia-sia. Tidak ada peristiwa yang kebetulan. Semua terjadi dalam rencana dan kedaulatan Tuhan yang sempurna. Kisah Ma'akha, baik sebagai individu maupun bangsa, menjadi bagian dari mosaik besar sejarah. Keselamatan yang terus menginspirasi dan memberi pelajaran bagi setiap generasi. Mari kita belajar dari Ma'akha tentang kekuatan dalam menghadapi tekanan, kebijaksanaan dalam menjalani peran, dan keteguhan hati dalam menghadapi tantangan kehidupan.
Gambar dalam video tersebut hanya sebagai ilustrasi. Jangan lupa like, komen, subscribe, atau follow, dan share video ini.